jim atau ja, sya dan iya satu lagi ya. Kalau kita dua huruf kemarin, berarti sekarang sisa satu huruf yaitu iya. Nah, ya. Sama dengan jim dan shin ya. Cuma kalau ja itu sampai nyentuh lidah tengah, menyentuh dengan langit-langit atas ya. Kalau sya ya lidah bagian tengah tapi nggak sampai naik ya. Lidah bagian tengahnya agak naik ya, cuma nggak sampai nyentuh dan anginnya menyebar gitu ya, sya. Nah kalau iya ya sama dengan sya tadi ya, cuma dia beda sifatnya, makanya bunyinya berbeda. Kalau sya kan ada angin ya kan, selain suara juga angin atau nafas mengalir ya. Kalau iya ya suara aja, iya ya sya. Kalau sya angin sama nafas, iya sama lidahnya bagian tengah agak naik ke atas. Dan insya Allah rata-rata kalau orang Indonesia jarang lah yang kesulitan huruf iya ya, kebanyakan orang bisa iya gitu. Kayak huruf kita y gitu ya, ya bisa insya Allah, terbiasa ngomong iya gitu kan ya. Biasanya yang kebiasa yang sulit gitu kan. Kalau iya insya Allah bisa mudah. Nah ya, mungkin yang perlu diperhatikan kalau misal dia itu sebelumnya fathah, misal dia sukun sebelumnya fathah ya, maka menurut para ahli tajwid ya, maka karena dia punya sifat namanya lin, artinya lembut ya, jadi dengan lembut ya, enggak enggak berlebihan, ditekan berlebihan, itu biasa saja, biasa dengan lembut ai gitu ya, ai biasa. Itu juga seperti pada surah Al-Fatihah, kalau dia tasdid kita biasa saja iya, enggak berlebihan iya gitu, enggak, tapi biasa iya ditasdidkan, tapi ditasdidkan tetap tasdid, cuma biasa gitu, enggak berlebihan sampai suaranya terputus, enggak. Begitu juga ketika sukun ai gitu, dengan lembut ya, itu namanya apa tadi, sifatnya lin, lembut ya. Nah kita praktekkan sekarang ya mulai fathah, kasrah, dhammah, kemudian nanti sukun. Setelah sukun baru nanti tasydid ya. Sama-sama. Ya, yi, yu, ai. Nah, jadi biasa aja, normal. Ai-nya biasa. Ai, nah, normal ya. Nah, ya. Sekali lagi. Ya, yi, yu, ai. Nah, baru yang bertasdid ya tadi ya. Tetap pas tasdid dia tetap ada suara mengalir. Misalnya ayya, Nah, ya. Ada orang sebagaimana tadi saya katakan, ada yang berlebihan ketika tasdid sampai suaranya terputus. Misalnya iyyaka na'budu, itu salah karena terlalu berlebihan ya. Kemudian ia termasuk huruf suara yang mengalir ya, suara yang mengalir ya, jadi biasa aja, normal. Sekali lagi ayya, nah gitu ya, normal ya, masih ada suara mengalir pas ketika tasdidnya. Nah ya, sekarang langsung saja huruf selanjutnya yaitu huruf dha ya, atau dhad ya, huruf dhad. Nah huruf dhad ini jadi nyentuh semua, ini nyentuh dari sini sampai sini ya, nyentuh, cuma yang neken yang pinggir, neken gigi geraham sisi bagian dalam ya. Ada beberapa gigi geraham ya, sekitar dari sini ke sini lah, sampai sini, sampai kurang lebih ya, yang pokoknya semua yang bentuknya segi empat itulah ya, yang bentuknya kotak-kotak ya. Sini makan, yang ini hanya nyentuh yang depan sini.
type juga dia apa tadi isti'la ya. Jadi tebal, lidah belakangnya juga naik ke atas. Wow, ya. Ketika kasrah juga tetap kedengaran tebal. Woi, kayak stay tebal ya. Woi, sama ya. Boom, wow. Sekarang kita mulai dari iya, silakan yang iya dulu. Ya, I, U, I, ya, A, Iya, ya, iya dulu. Tadi kan Iya. ya tadi kan. ya, I, U, Sukun ai, baru ya. ya, Nah, sekali lagi. Ya, ya, i, U, ya, ai, ya. ya, Ya, silakan. ya, U, ya, Nah, silakan. ya, U, ya. Nah, ya. Jadi insyaallah mudah kalau iya ini karena kita biasa juga mengucapkan huruf ya atau y misalnya yang ya kan sama sebenarnya itu kan tidak ada perbedaan. Jadi insyaallah mudah. Paling yang susah yang ada perbedaan yang kita nggak biasa ya. Nah, misalnya ini bo ini nggak ada ini kita huruf bot ini nggak ada. Adanya ya d gitu, dal ya kayak dal d a b c d. Kalau bo ini berbeda ya karena makronya panjang. Semuanya menyentuh semua. Ya. Menyentuh semua ya. Ya, silakan yang bo sekarang. So, ri, tu, ad, so. Nah ini juga ini yang sering terjadi kesalahan orang-orang biasanya pakai pipi ya. Nah yang benar dia nggak pakai pipi ya karena makronya nggak ada pipi ya kan, nggak ada, dia nggak pakai pipi. Jadi lidahnya tuh di dalam sisi dalam gigi ini, misalnya nih gigi ya, lidahnya tuh di dalamnya sisi bagian dalam ya, sisi bagian dalam. Wow. Nah, lidahnya di sisi dalam. Yang pinggir di gigi geraham sisi dalam. Yang depan kayak da. Tapi nanti pas mengucap bukan ini yang bukan depan. Yang neken yang pinggir. Salah satu aja pilih kanan atau kiri, salah satu. Kalau saya yang kanan ya. Ada yang kiri ya boleh, nggak apa-apa. Cuman pilih salah satu dulu. Nanti kalau udah bisa baru nanti belajar yang dua. Kebanyakan orang susah yang dua. Memang langkahnya satu dulu ya. Kalau bisa satu dulu, kanan dulu, kanan boleh, kiri boleh. Nanti baru belajar yang dua. Ya. Satu dulu ya. Karena langsung dua, satu aja belum tentu bisa ya kan, neken nih. Ini masalahnya neken, nah ya harus neken ya, yang pinggir yang neken, bukan yang depan. Karena kalau yang depan yang neken, ya nanti kayak da ya kan, ya da kan yang neken depan. Dia kalau dot ini depannya hanya nyentuh, yang neken yang pinggir. Coba sekali lagi, dirasa dulu, nyentuh pas, nah baru diucapkan, wow ya. Nyentuh. Masih jangan ke pipi ya, tapi di gigi geraham ya, lidahnya menyentuh gigi geraham. Memang agak sulit ya awal-awal ya, wajar tapi nggak apa-apa. Coba ab, nah gitu. Nah
Nah gitu, bukan di sini. Kalau di sini berarti masih salah ya. Kalau lidah, lidah ketemu geraham, nah itu udah mulai benar. Tinggal membiasakan. Coba kayak yang terakhir tadi. Nah, tuh. Hampir. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa. Nah, pas sukun, nah itu. Itu nggak apa-apa. Yang penting, walaupun belum pas bunyinya, yang penting mahrotnya benerin dulu, ya. Yang penting mahrotnya benerin dulu, walaupun bunyinya belum pas, nggak apa-apa. Biar apa? Biar mahrotnya benar, ya biar bukan pipi lagi, ya. Ya silakan. Yang depan nyentuh depan, yang pinggir nyentuh pinggir. Yang nekan pinggir, yang depan juga nyentuh kayak dah. Nah, yang depan kayak dah, nyentuh juga, cuman nggak nekan, dia cuma nyentuh aja yang depan ini. Nah, yang nekan nanti yang pinggir. Bo. Coba lidahnya dinaikkan ke atas, masuk ke ya udah nggak apa-apa. Bo. Bi. Bo. Nah, cuma kayak kurang, yang depan kurang nggak nyentuh kayaknya, yang depan juga nyentuh. Kayak dah. Depan kayak dah, depannya, sampingnya juga nekan. Kalau saya kesini, yang kesini juga boleh ya, nekan apa? Geraham bagian dalam kayak dah juga, cuman dia bagian pinggir. Nah ini. Bo, boleh gini, boleh gini, ya. Bo, ya. Nah, silakan. Nah, makronya udah benar, tinggal masih ini apa? Membiasakan. Jadi dia itu sifatnya apa namanya? Anginnya nggak mengalir. Ya, anginnya nggak mengalir, ya. Kalau Allah kan, dan juga dia, ya, apa namanya? Beda sama Allah. Kalau Allah kan Allah. Kalau Allah Allah. Kalau Allah suara mengalir, ya kan? Allah kalau nah itu bedanya gitu, ya. Jadi apa? Anginnya nggak mengalir, anginnya nggak mengalir. Kalau suara masih mengalir sih, dia masih mengalir, tapi nggak seperti Allah itu. Allah lebih alirannya lebih banyak, kedengarannya lebih kuat. Kalau Allah mengalir apa? Nggak kedengaran kuat, ya, nggak kedengaran kuat. Kedengaran nggak kuat. Nah, ya. Sekarang kita cocoknya Allah ini di ayat-ayat terakhir itu kan, siratal ladzina an'amta